begitu serius Coach Junaidi. Dan kick off babak kedua baru saja dilaksanakan. Persija 0 dan juga Persijap Jepara 0. Iya, di awal babak kedua ada pergantian pemain yang cukup menarik, di mana Musafri dikeluarkan digantikan oleh seorang Bambang Pamungkas. Sebuah pergantian yang sudah bisa kita tebak sebelumnya karena penampilan Musafri yang jauh dari form terbaiknya. Dan masuknya BP tentunya diharapkan dapat membuat lini depan dari Persija semakin tajam. Usaha dari Aliudin tadi untuk melewati Ahmad Markus Bahtiar kini justru menghasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Dan kembali tentunya bisa kita saksikan Ismet Sofyan, spesialis set piece bagi Persija Jakarta yang akan menghadapi bola. Baik Haki yang sudah bersiap. Dijaga dengan begitu ketat oleh Junior, begitu juga dengan Herman Abanda yang ditempel dengan begitu ketat oleh kapten ke-11 Evaldo. Ismet tidak mampu dijangkau tadi. Dan Johan Juansyah hampir saja sebuah miss kick tadi. Untuk sementara ini bisa menjauhkan bola dari jantung pertahanan. Muhammad Ilham. Duel dengan mantan rekan satu tim yaitu Danan Puspito. Nampaknya menghasilkan pelanggaran bagi Persijap Jepara. Ya, tepat sekali kita lihat bagaimana di depan wajah dari penjaga garis. Dan satu pelanggaran memang sangat-sangat benar sekali keputusannya. Leo Tupamahu crossing terlampau mudah bagi Danang. Lihat Moko. Pleset tadi Agus Indra. Dan kini bola dikuasai oleh Pablo Frances. Tampaknya menginjak kaki dari Leo Saputra. Usaha dari Frances tadi untuk melakukan recovery penguasaan bola. Dan tampaknya wasit Oki Dwi akhirnya mengeluarkan kartu kuning bagi striker asal Argentina ini. Ya, nampak ada sedikit injakan dari seorang Pablo Frances terhadap Leo Saputra. Kalau kita lihat dalam tayangan ulang mungkin akan lebih jelas. Ya. Sebuah flick tadi dengan sisi kakinya dari Agus Indra hampir saja menjangkau Aliudin sebelum akhirnya tanpa kompromi tadi bola dibuang. Kembali Agus Indra cukup aktif menjadi jenderal lapangan tengah. Kini Bambang Pamungkas dengan sentuhan pertamanya dan kecerdikan dari Bambang kita saksikan sebelum akhirnya dipotong tadi oleh Bahtiar. Sebuah tackling lagi dari seorang Bahtiar yang tampil cukup prima pada malam hari ini. Beberapa kali dia melakukan tackling-tackling krusial di lini pertahanan Persijap Jepara. Usaha dari Ismet Sofyan untuk mengirimkan bola crossing tadi dapat dipatahkan oleh Danan. Dan kembali sebuah peluang yang dimiliki oleh Persija Jakarta masih belum mampu untuk menaklukkan Danan Wihatmoko. Kembali Ismet Sofyan, kembali ada Evaldo di sana. Kini duel antara Herman Abanda dan juga Pablo Frances untuk sementara dimenangkan oleh Abanda. Agus Indra berusaha untuk lepas dari kawalan Danan Puspito dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kembali ada Evaldo. Sebuah clearance tadi dari Danan
Puspito kembali berada dalam penguasaan dari Persija Jakarta. Agus Indra, kerjasama 1-2 yang menarik dari Bambang dan juga Aliudin. Masih tidak mampu untuk menaklukkan Danang Wihatmoko. Ya, skema permainan sangat baik. Diawali umpan yang terukur dari Agus Indra kepada Bambang. Kita lihat bagaimana one touch yang sangat baik kepada Aliudin. Dan kembali wall pass dari seorang Aliudin ke daerah yang sangat baik. Sekali syuting namun kembali mentah di tangan dari Danang Wihatmoko yang tampil sangat prima. Betul sekali. Dan keunggulan dari Bambang Pamungkas kita lihat tadi sudah sangat jelas sekali di mana visi permainannya sangat luar biasa. Dan kesempatan bagi Abanda yang naik begitu tinggi untuk meraih bola tadi. Walaupun tampaknya penjagaan ketat dari Evaldo menyulitkannya untuk melakukan tandukan yang sempurna. Tentunya ada masalah baru bagi lini pertahanan Persijap dengan masuknya Bambang Pamungkas yang memiliki kadar mengancam yang lebih berbahaya dibandingkan dengan Musafri yang tipe permainannya berbeda sekali dengan Bambang Pamungkas. Ilham mengirimkan bola lambung kepada Aliudin, tidak mampu untuk melewati barisan pertahanan. Juansyah dikejar oleh Pablo Frances, terlalu sulit tadi. Tidak berhenti berlari striker asal Argentina Pablo Frances yang merupakan sebuah trademarknya. Kembali melalui Frances, tidak kenal menyerah dari pemain yang satu ini, walaupun sedikit ambisius dan melepaskan tembakan yang terlampau jauh tadi. Ya, satu usaha dari Frances tadi melakukan shooting dari jarak jauh dengan memutar badan memang belum begitu baik akurasinya, dan memang sangat sulit apabila kita lihat Pablo Frances selalu berduel dengan 3 pemain tembok yang sangat-sangat besar dan sangat kuat di sektor pertahanan Persija. Tidak ada sama sekali dukungan dari lini kedua yang sangat menyulitkan dirinya untuk bermain. Dan kembali kerjasama antara Aliudin dan juga Bambang Pamungkas. Kini masuk ke dalam kotak penalti dan kembali Danang Wihatmoko dengan segudang penyelamatan bagi Persijap Jepara sejauh ini. Jelas sekali kita melihat bagaimana positifnya seorang Bambang Pamungkas untuk memberikan aura tenaga positif kepada serangan-serangan yang dilancarkan oleh Persija. Di mana tadi di babak pertama sama sekali kita tidak melihat adanya ancaman seperti ini. Bola-bola in behind yang menjadi makanan bagi Bambang Pamungkas sudah mulai diperagakan. Tentunya berbeda karakter. Bambang juga dengan Musafri. Kita lihat di babak pertama tadi hampir samanya karakter pemain penyerang. Di situ ada Aliudin, di situ ada Musafri, juga Emilham yang punya kecepatan dalam melakukan dribbling. Namun tidak ada pemain yang benar-benar stylish seperti Bambang. Pada saat melakukan dribbling langsung melakukan shooting. Ini yang sangat membahayakan karena pada saat itu kiper sulit menebak arah bola. Namun sejauh ini Danang sangat baik untuk mengantisipasi setiap shooting yang dilakukan oleh Bambang. Ya, Terjatuh kita saksikan Danan Puspito. Kembali kita saksikan pergerakan dari Danan Puspito dalam menyisir sisi sayap, dan memang sebuah tackling yang cukup tinggi dari seorang Leo Tupamahu. Ya, saya pikir sangat riskan tadi apa yang dilakukan oleh seorang Leo, dan pantas menurut saya mendapatkan sebuah pelanggaran karena sangat membahayakan dengan timing yang juga kurang bagus tadi. Kembali bangkit Danan Puspito dan langsung menghasilkan sebuah pelanggaran, sebuah usaha dari Leo yang memang tanpa kompromi, walaupun dapatkan sebuah efek negatif tentunya. Masih berada di wilayah jantung pertahanan Persija Jakarta. Nurul Huda lepaskan sebuah crossing, terlalu mudah bagi Muhammad Yasir. Umpan yang sangat baik dari Muhammad Ilham terhadap penetrasi dari Aliudin. Masih Aliudin, crossing, dan Bambang Pamungkas penguasaan, dan sentuhan pertamanya kurang begitu sempurna tadi. Masih pertarungan antara kedua pemain di sisi sayap antara Juansyah dan juga Ismet Sofyan. Ya, sangat baik tadi area kita bagaimana crossing dari Aliudin. Sangat baik ke depan dari wajah BP, namun BP tadi lebih memilih untuk melakukan kontrol bola
tidak melakukan sekali shooting. Memang arah bola memang yang sulit. Ya, di sini dia tidak mengira bahwa ada pemain dari lini kedua untuk melakukan pertahanan. Apabila tadi dia melakukan first time shooting, mungkin akan lain ceritanya. Ya. Dan kembali kini dihadapi oleh Ismet Sofyan. Crossing, Ferli Laala mendarat di kaki salah seorang pemain Persija, yaitu Muhammad Ilham. Dan kita lihat kembali kesigapan dari Danang. Ya, kalau kita lihat meski menit ke-55 masih belum mampunya Persija untuk memecahkan telur. Tentunya mereka memerlukan kesabaran dan juga tingkat frustrasi mereka harus sedikit ditekan agar permainan masih dapat dikontrol dengan baik. Johan Juwansyah. Masih Johan Juwansyah usahanya untuk melewati Herman Abanda. Cukup cerdik untuk membuang bola tadi, memberikan kesempatan lemparan ke dalam bagi Persija. Memang tidak ada pilihan lain bagi Johan tadi untuk melakukan crossing juga, karena memang tidak ada sama sekali pemain-pemain Persija yang masuk ke daerah pertahanan, sehingga juga dia tidak mempunyai akal lain untuk paling tidak membenturkan bola ke kaki daripada Mbanda untuk mengharapkan teman-temannya mampu untuk masuk ke dalam pertahanan Persija. Dan inilah sulitnya Persija untuk bermain di sektor pertahanan daripada Persija. Crossing tadi, Pablo Frances belum bisa untuk menaklukkan Muhammad Yasir. Inilah yang harus lebih sering dilakukan oleh Persija Jepara. Mereka harus mengirimkan bola-bola berbahaya seperti ini karena mereka memiliki seorang striker berkualitas, Pablo Frances. Namun sangat mengherankan mengapa mereka tidak lebih berani lagi dalam berusaha untuk memberikan bola-bola yang sangat baik kepada Frances dan lebih memilih untuk bertahan. Agus Indra dapat dipatahkan oleh Doni Fernando tadi. Masih Doni Fernando. Ya, kita lihat bagaimana sih Persija mendelay penyerangan. Mereka lebih memilih bermain ball position. Sebenarnya masih ada satu nama lagi di tim Persija, yaitu Nur Hadi, juga yang mempunyai kecepatan sangat baik di depan. Apakah nanti apabila Persija mengalami deadlock, saya pikir Nur Hadi juga sangat patut untuk dikedepankan untuk kembali atau menopang, membantu gerakan dari Pablo Frances yang praktis hampir bekerja sendiri, walaupun memang ada dukungan daripada Johan Juwansyah, namun belum begitu maksimal. Dan sebuah crossing dilayangkan tadi, berusaha disambut oleh Pablo Frances sebelum didahului oleh lawan dari Baihaki Kaizan, Bambang Pamungkas. Farudin Mustafic pada rekannya asal Singapura, Baihaki Kaizan. Agus Indra, kembali Baihaki. 1-2 dengan Agus Indra. Begitu baik berperan sebagai pengatur serangan Agus Indra pada malam hari ini. Leo Saputra, Farudin Mustafic, Baihaki Kaizan. Kembali Agus Indra dengan distribusi dari lapangan tengah. Muhammad Ilham, umpan terobosan kepada Ismet Sofyan yang memiliki kecepatan. Bukan merupakan pelanggaran dalam pengamatan wasit. Dibuang saja oleh Junior. Ini Johan Juwansyah bagi Persija Jepara melebar kepada Nurul Huda. Sedikit terganggu oleh lapangan yang licin para pemain. Faitun Tiapma, Ferli Laala dipantulkan oleh Ismet Sofyan tadi, dibiarkan oleh Danan Puspito. Ya, memang kita lihat bagaimana satu strategi dari Bung Junaidi untuk menarik pemainnya apabila Persija menguasai bola, bertahan di setengah lapangan, melakukan man-to-man marking apabila terjadi pergerakan antara satu pemain dari Persija. Dan sejauh ini cukup berhasil. Kita lihat kelihatannya juga Persija lebih memilih bermain safe. Karena memang 1 poin saja mungkin sudah cukup bagi mereka di kandang dari Persija. Dengan juga berusaha paling tidak mencuri peluang. Syukur-syukur mereka juga mampu mencuri gol. Namun kalau kita melihat ada sedikit perbaikan yang dilakukan oleh Persija Jepara, di mana sekarang mereka sudah mulai berani untuk memberikan bola-bola langsung kepada Pablo Frances. Aliudin kerjasama dengan Ilham. Masih Ilham, umpan terobosan kepada Aliudin yang memang memiliki kecepatan, dan crossing yang dikirimkannya tidak mampu melewati Bahtiar. Lagi-lagi Bahtiar, tokoh sentral dalam pertahanan Persija Jepara pada malam hari ini, menghentikan laju dari Aliudin.
Kembali kesempatan yang diraih oleh Persija Jakarta dalam usaha mereka untuk menyapu bersih sisa partai kandang di putaran pertama ini. Ismet Sofyan kembali, Danang Wiratmoko sedikit licin tadi. Bola walaupun kembali dapat melakukan recovery. Usaha dari Ismet Sofyan dalam melayangkan sebuah crossing tadi, begitu cermat Danang dalam memotong bola. Pelanggaran dilakukan oleh Frances Mustafic. Ismet Sofyan. Agus Indra kembali sebagai pengatur serangan dan distributor bola di lini tengah bagi Persija Jakarta kepada Leo Saputra. Hanya menyisakan Pablo Frances di areal permainan Persija Jakarta, dan kini bahkan seluruh pemain berada di wilayah permainan dari Persijap Jepara. Kerjasama yang cukup baik di lini tengah. Faitun Tiapma tadi. Masih Faitun, Pablo Frances. Kembali Faitun. Doni Fernando, Johan Juansyah. Johan dengan ambisinya tadi membentur. Dan kembali sebuah tembakan tampaknya tadi dari Nurul Huda. Ya, kita lihat sebuah tembakan yang masih jauh dari sasaran dari seorang Nurul Huda. Seharusnya dia melihat posisi dari Pablo Frances tadi yang cukup kosong di tengah, yang memberikan setidaknya umpan yang seharusnya lebih baik. Tidak jelas tadi apakah ia ingin mengumpan atau menembak tendangan langsung. Muhammad Ilham, masih Ilham. Dibuang saja oleh Bahtiar. Ya, Bahtiar nampak sangat marah dengan gelandang bertahan yang dimiliki Persija karena adanya ruang yang begitu bebas dimiliki oleh Ilham tadi untuk melakukan akselerasi. Ilham, kembali Ilham penetrasi dalam kotak penalti dan kembali sebuah umpan tarik dan kembali Danang Wiratmoko. Benar-benar penampilan yang impresif sejauh ini. Ya, cukup pintar kita lihat bagaimana Danang menutup ruang tembak daripada Ilham. Ya. Kita lihat bagaimana Danang berdiri di tiang dekat. Jajaran pemain cadangan dari Persijap Jepara, salah satunya adalah Nur Hadi, striker bertubuh kecil yang kerap menjadi alternatif bagi kekuatan dari Pablo Frances di musim ini. Leo Saputra gagal dimanfaatkan tadi oleh Aliudin. Baihaki. Dan sebuah dorongan terhadap Bambang Pamungkas oleh Ferdi Laala. Ya, sedikit kecewa tadi Ferli. Kita melihat keputusan wasit, apakah yang pelanggaran justru harusnya diberikan kepada kubu Persijap. Memang sedikit 50-50 terlihat. Dan kembali peluang bagi Persija untuk menyulitkan Danang dari set piece yang nampaknya akan diambil oleh BP kali ini. Ataukah kembali Ismet yang akan melakukan tendangan? Kedua pemain yang memang memiliki kemampuan untuk menjadi eksekutor tendangan bebas, Ismet Sofyan dan juga Bambang Pamungkas, kini bersiap. Junior yang harus menggalang pertahanan melalui pagar pemain. Siapakah kiranya yang akan menjadi eksekutor bagi bola mati ini?
mengambil ancang-ancang. Bambang Pamungkas langsung lepaskan sebuah tembakan, memang mengarah ke gawang dan kembali gagal untuk menaklukkan Danang dengan posisi yang begitu sempurna. Akurasi yang sangat baik dari tendangan Bambang, namun kita lihat posisi atau penempatan posisi dari seorang Danang yang sudah memang membaca dari gerak tendangan dari Bambang tadi. Aliuddin. Agus Indra. Aliuddin kembali mengatur penyerangan dari Persija Jakarta. Agus Indra, Ilham, dan sebuah kecerdikan dari Ilham tadi dalam mengirimkan sebuah crossing. Dan kembali kita lihat Danang dengan usahanya untuk memotong crossing tersebut. Suatu kejutan tadi diberikan oleh Ilham, di mana terlihat sepintas dia ingin mengumpan, namun sebuah tembakan langsung tadi mengarah ke gawang. Dengan sengaja dia lepaskan, dan hampir saja kecolongan tadi kiper Danang. Ya, cukup cerdik. Kita lihat bagaimana tadi Ilham. Sepertinya dia ingin memberikan umpan kepada BP, namun bola dibalikkan mengarah ke gawang dan kembali Dananglah bintangnya pada pertandingan malam ini, mampu menghalau bola tendangan dari Ilham tadi walaupun sedikit mengalami cedera. Betul. Dan itulah tanda-tanda dari seorang Ilham yang tampil dengan penuh percaya diri dengan formnya memang sangat baik sekali di 3 pertandingan terakhir ini. Dan dengan banyaknya possession dan serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija masih sangat mengagetkan bagi kita. Keadaan skor masih 0-0 hingga menit ke-68 ini. Ismet Sofyan kembali bersiap. Dan kembali kita saksikan 2 pemain dengan tubuh dan postur yang sangat tinggi, yaitu Abanda dan Evaldo dengan duel mereka di dalam kotak penalti Persijap Jepara. Ismet layangkan sebuah crossing. Herman Abanda, dan kembali kita saksikan Evaldo yang berada di sana untuk menyelamatkan jantung pertahanan. Terpeleset Agus Indra tadi. Kini Johan Juansyah. Dan cukup baik tadi usaha dari Doni Fernando Siregar walaupun akhirnya terlepas. Faitun Tiapma cukup baik mendorong bola ke depan kepada Pablo Frances dengan pergerakan yang sangat impresif kembali. Masih Frances mendekati kotak penalti. Dan begitu sulit dibayangi oleh 2 pemain sekaligus. Tidak ada ruang bagi Pablo Frances untuk bergerak, melakukan akselerasi. Karena langsung 2-3 pemain bahkan menutup pergerakan dari Pablo Frances. Danan Puspito, masih Danan Puspito. Usaha dari Danan untuk melewati Ebanda tadi. Ya, kita melihat memang begitu sulitnya pemain-pemain Persija apabila ingin melakukan penyerangan juga dengan rapatnya pertahanan yang sangat disiplin dari skuad Junaidi. Kita lihat di sini mereka bermain juga cukup disiplin. Apabila mereka kehilangan bola, mereka langsung turun ke setengah permainan atau lapangannya sendiri dan tidak memberikan ruang gerak pada pemain-pemain Persija untuk paling tidak untuk lebih membahayakan gawang dari Danang. Abanda dibuang saja oleh Bahtiar. Johan Juansyah kembali dengan sebuah clearance, dikejar dengan begitu determinan dari Pablo Frances. Kelihatannya memang ini juga satu strategi dan satu instruksi Bung Arya dari Coach Junaidi. Kita melihat apabila memang bola berhasil direbut dari anak Persija, mereka langsung membuang bola sejauh-jauhnya ke daerah pertahanan dari Persija dengan mengharapkan kecepatan dari Pablo Frances.
Dan kini giliran Ilham kita saksikan. Dihadang oleh dua pemain sekaligus dan tampaknya tadi sebuah follow up gerakan yang tampaknya berbahaya bagi sangat riskan tadi. Johan Juansyah. Kembali kita saksikan. Kita lihat di sini. Dan bahkan Johan Juansyah tidak terlibat dalam duel antara Ilham tadi. Justru menjadi sasaran kekesalan Ilham tampaknya. Ya, seharusnya wasit tadi memanggil atau memberikan peringatan kepada Ilham karena tidak perlu melakukan hal itu. Nurul Huda cukup baik melepaskan umpan tadi kepada Doni Fernando Siregar. Ismet Sofyan melebar kepada Muhammad Ilham. Dan kembali akan menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Persija Jakarta. Bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya, seorang Muhammad Ilham yang tampaknya memang diplot menempati peran free roll, dan kembali Ismet Sofyan. Sangat sulit untuk bisa menaklukkan lini pertahanan dari Persijap Jepara. Agus Indra kembali pada Ismet Sofyan. Tanpa kompromi junior membuang bola tadi. Iya, dan selalu seorang junior yang melakukan clearance, menendang bola sejauh-jauhnya, sekeras-kerasnya dari babak pertama tadi. Memang indikasi bahwa mereka tidak mau pemain Persija lebih sering memainkan bola di daerahnya. Dan sejauh ini Persijap Jepara di musim ini baru menghasilkan 1 poin dalam partai tandang mereka melalui hasil 1 kali seri dan juga 6 kali kekalahan. Tentunya memang akan sangat sulit bagi tim ini untuk mentargetkan kemenangan. Ditambah dengan sulitnya mereka menciptakan gol tentunya Arya di pertandingan-pertandingan away mereka, dan baru hanya menghasilkan 1 gol saja. Junior tembakan langsung yang keras dan memang sedikit saja melebar dari gawang Muhammad Yasir. Ya, inilah apabila junior berani untuk bermain lebih ke depan, dan kita lihat peluang pertamanya semenjak babak pertama tadi ini didapat di babak kedua dan melakukan shooting mengarah ke gawang walaupun sedikit saja keluar dari daerah gawang, namun juga indikasi yang sangat membahayakan tentunya. Apabila mereka lebih berani untuk bermain, tentunya Persija memiliki beberapa senjata-senjata utama yang bisa merepotkan lini pertahanan, namun nampaknya mereka lebih memilih untuk menjaga dahulu pertahanan dan tidak keluar menyerang seperti apa yang dikatakan Bang Jun di awal pertandingan tadi, di mana dia berusaha untuk bermain terbuka namun tidak terlihat sama sekali. Dan sekarang semua bergantung kepada Persija, apakah mereka akan memberikan tekanan-tekanan berlanjut. Kembali terlepas penguasaan dari pemain-pemain Persija, kembali tanpa kompromi. Dan kali ini Markus Bahtiar yang membuang bola. Kita saksikan pendukung dari tim Persijap Jepara yang juga datang di ibu kota, di Stadion Lebak Bulus untuk mendukung timnya tentunya. Betul sekali, dan tentunya ini adalah hasil yang cukup mengembirakan apabila mereka dapat menahan Persija di kandangnya yang sangat angker, yaitu Lebak Bulus. Cukup baik tadi pergerakan dari Faitun. Faitun tanpa kompromi kembali. Ferry Lala. Seluruh pemain Persijap Jepara berkumpul di daerah permainannya sendiri. Baihaki. Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas, sebuah wall pass dan terlepas tadi Mustafic. Agus Indra.
kembali mencoba Persija Jakarta, bahkan kini seluruh Betul sekali. Seluruh 21 pemain berada di wilayah permainan Iya. dari Persijap Jepara. Agus Indra, Ismet Sofyan kembali pada Agus Indra atau Muhammad Ilham kini. Ismet Sofyan dengan pergerakan dan kembali masih bisa dipatahkan oleh pemain-pemain Jepara. Pablo Frances, Doni Fernando, pelanggaran dilakukan oleh Leo Saputra. Ops. Dalam usahanya untuk memutar badan dan berkelit, tampaknya sebuah kaitan tadi dari Leo Saputra. Cukup keras tadi dari belakang dan memang sudah terlihat sedikit tensi, emosi yang agak meningkat dari pemain Persija yang memang sangat sulit untuk menembus Iya. gawang atau pertahanan dari Persija dan ya sangat berbahaya. Hampir saja junior tadi yang bisa melakukan penguasaan bola. Tentunya konsentrasi dan juga ketenangan diperlukan dalam keadaan seperti ini di mana mereka sangat menguasai pertandingan dan adanya counter-counter tentunya dapat diperhatikan dengan baik oleh baik Hakim maupun Abanda. Aliudin lepaskan sebuah crossing. Bambang Pamungkas terganggu oleh licinnya permukaan permainan. Danan Puspito, Nurul Huda. Kembali Danan di luar posisinya. Oke. Dan sebuah crossing yang dilepaskan kepada Juan Juansyah tadi. Berada dalam posisi offside. Reaksi dari mantan rekan kita di studio, Sudirman. Yang kini menjabat sebagai asisten pelatih Persija Jakarta. Ya, kembali kita saksikan aksi dari Sudirman dan juga Junaidi. Dia sangat tahu bahwa tadi ada sedikit bahaya yang diakibatkan oleh ketidakkonsentrasian dari Bayhaki dan dia mengatakan kepada Bayhaki untuk lebih konsentrasi dan menjaga pertahanan. Tentunya Sudirman sebagai seorang mantan back tengah nasional yang sangat berpengalaman. Leo Tupamahu kembali tidak mampu untuk melayangkan bola kepada rekannya. Akan rapatnya barisan pertahanan dari Persijap Jepara. Ya. Kini Abanda. Ya, serangan Persija sudah mulai sedikit menonton Arya dan juga VV dan menarik apakah akan terjadi pergantian di mana masih ada, kita lihat di bench ada Salim dan juga Ramdhani Lestaluhu yang bisa memperkaya serangan-serangan yang dibangun oleh Persija dengan variasi-variasi menarik tentunya. Penampilan dari wasit Oki Dwi Putra yang cukup konsisten sepanjang malam ini atau sejauh ini. Ya, cukup tegas dan bijaksana dan keputusannya sangat baik selama pertandingan sudah memasuki menit ke-79. Kembali melalui Agus Indra dengan distribusi bola kepada Ismet Sofyan. Kepada Aliudin dengan kecepatan memasuki wilayah kotak penalti. Aliudin crossingnya ada Bambang Pamungkas dan masih menyentuh Ahmad Markus Bahtiar. Dan lagi-lagi kejeniusan positioning dari Bahtiar mencegah Persija untuk membobol gawang Persijap Jepara. Ya, memang paling tidak walaupun tidak pernah dimainkan bagi tim Persija pada saat dia bermain untuk Persija, namun sudah banyak pengetahuan yang dimiliki dari seorang Bahtiar. Kita lihat pembacaan situasi permainan, strategi permainan dari Persija selalu mentah juga di kaki dari Bahtiar. Pemain juga yang menjadi palang pintu terakhir daripada Persija yang sangat dominan di setiap pertandingannya. Cukup membuat frustrasi pemain-pemain Persija Jakarta, penampilan dari penjaga gawang dan juga barisan pertahanan. Dan masih belum mampu untuk menembus gawang dari Danang Wihatmoko sejauh ini pemain-pemain Persija Jakarta.
begitu sulitnya, begitu rapatnya, dan juga tidak dinaungi oleh keberuntungan sejauh ini Persija Jakarta. Faktor keberuntungan Arya sangat penting dalam hal seperti ini. Dan untuk kesekian kalinya crossing dari Muhammad Ilham, walaupun akhirnya begitu prima Danang Wihatmoko yang sempat berbenturan dengan Bahtiar tadi. Dan inilah peluang terakhir yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Kita saksikan tandukan dari Agus Indra tadi. Sangat baik. Masih berada di depan gawang tadi, Arya. Kita lihat. Ya, dan juga adanya save tadi dari seorang Danang, di mana dia mementahkan bola sundulan tadi, back flick header dan Salim dimasukkan. Akhirnya Muhammad Ilham ditarik keluar untuk digantikan oleh Salim Alaidrus yang juga memiliki kemampuan ofensif cukup baik. Pergantian yang cukup menarik, VV dan juga Arya, di mana Ilham yang sejauh ini adalah penampil terbaik dari Persija. Kita lihat digantikan oleh seorang Salim. Ya, paling tidak dengan masuknya juga Salim merubah skema permainan. Iya, betul. Kita memang melihat sedikit sudah mulai terbacanya cara permainan dari Ilham, memaksa juga coach dari Persija untuk merubah strategi permainan memasuki menit-menit akhir tentunya. Diharapkan juga adanya perubahan permainan untuk mencuri gol di akhir-akhir babak kedua ini. Dan yang menarik adalah distribusi seorang Salim dalam melakukan crossing-crossing yang bisa dilakukan oleh Bambang Pamungkas tentunya di kotak penalti. Menit-menit kritis bagi kedua pelatih. Sesuatu yang harus dihasilkan tentunya bagi Persija Jakarta. Dan juga sesuatu yang harus minimal dipertahankan bagi Persijap Jepara. Johan Johansyah, cukup cerdik pergerakan dari Johan Johansyah. Begitu baik dari pemain muda ini. Masih Johan Johansyah. Kembalikan kepada Nurul Huda. Nurul Huda dengan ancang-ancang dan mengirimkan crossing. Dan menyentuh Baihaki Kaisan. Walaupun sudah bersiap tadi Pablo Frances. Belum berakhir, kini tekanan dari pemain-pemain Persijap Jepara. Junior. Tidak mampu untuk melewati barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Faitun Tiapma. Pandangan yang kini justru berbalik, bagaimana Persijap Jepara berusaha untuk melakukan tekanan walaupun akhirnya terbuang tadi. Masih kita lihat raut yang belum begitu puas terhadap hasil 0-0 bagi pendukung tuan rumah Persija Jakarta tentunya. Ya, hasil yang tidak mereka inginkan karena mereka mematok 2 kemenangan di 2 pertandingan terakhir putaran pertama ini. Harus berhati-hati Nurul Huda dalam melakukan clearance tadi. Sudah ada Bambang Pamungkas yang menunggu dan kini menghasilkan sepak pojok kembali bagi Persija Jakarta. Dengan perbandingan yang begitu kontras dari jumlah tendangan sudut, perlihatkan dominasi dari tim Persija Jakarta walaupun belum menghasilkan 1 gol pun. Kembali Faitun Tiapma menghalau dengan berjibaku tentunya pemain-pemain dari Persijap Jepara. Baihaki crossing ia lepaskan. Danang Wihatmoko kembali. Kesempurnaan dari Danang. Penuh percaya diri kiper Danang pada malam hari ini dengan menampilkan penampilannya, mungkin salah satu penampilan terbaik darinya. Untuk kesekian kalinya Danang Wihatmoko begitu menguasai kotak penalti dari Persijap Jepara. Kemampuan untuk memotong crossing-crossing berbahaya yang memang menjadi ciri khas dari Persija Jakarta tentunya. Salim Alaidrus, masih Salim Alaidrus. Tidak mampu melewati Doni Fernando. Junior kini membuang saja bola ke depan. Pablo Frances menyentuh kaki Herman Abanda.
Kita saksikan tampak juga begitu frustrasi pendukung dari Persija Jakarta. Begitu sulit untuk menunggu datangnya gol. Walaupun dominasi sepanjang pertandingan telah mereka miliki. Agus Indra pergerakan yang begitu baik dan pelanggaran tadi oleh Danan Puspito. Mustafic. Leo Tupamahu melalui Leo Saputra kini. Kembali kerjasama antara Tupamahu dan juga Mustafic. Leo Saputra dengan pergerakan kepada Aliudin. Dan crossing dilepaskan kembali Danang Wihatmoko. Masih begitu sulit untuk bisa menaklukkan Danang Wihatmoko pada malam hari ini. Memang beberapa kali terjadi crossing-crossing, namun memang arahnya terlalu dalam dan terlalu mengarah kepada Danang. Menggampangkan untuk Danang untuk menjangkau bola. Kita belum melihat adanya bola-bola matang terukur kepada BP. Hanya tadi satu kali ada umpan yang sangat menarik dari Aliudin. Walaupun memang peluang tidak terjadi gol, namun itu adalah peluang yang terbaik yang dimiliki BP. Duel lapangan tengah menghasilkan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Salim Alaidrus. Kembali kita saksikan Salim Alaidrus dengan pelanggaran terhadap Doni Fernando Siregar. Di sisa waktu ini hanya kurang dari 5 menit di waktu reguler. Bersiap Evaldo kembali, akankah kembali dengan sebuah ambisi untuk melakukan eksekusi dari jarak yang teramat jauh, dan kembali kita saksikan melalui sebuah cannonball walaupun masih belum berada di mulut gawang. Sangat ambisius tadi percobaan dari Evaldo, hampir dari tengah lapangan, Arya. Sebuah tendangan bebas yang dilepaskan masih jauh dari sasaran. Ya, paling tidak juga usaha untuk melakukan shooting dari jarak jauh tadi. Indikasi dari memang untuk membuang-buang waktu, menjauhkan bola sejauh-jauhnya. Dan saya pikir suatu keberhasilan dari strategi Coach Junaidi apabila hasil ini berakhir dengan 0-0. Aliudin crossing kembali, dan kembali kita saksikan Danang Wihatmoko untuk kesekian kalinya, bahkan tidak terhitung sudah berapa penyelamatan yang dilakukan terhadap gawangnya. Ya, kelihatannya juga memang sudah diantisipasi dengan masuknya Bambang Pamungkas. Ini adalah indikasi bahwa akan terjadi banyak crossing ke daerah kotak penalti dari Persijap, dan kita lihat bagaimana Danang sudah lebih fokus untuk memotong-motong bola-bola udara, dan ini adalah suatu strategi yang memang sudah terbaca bagi kubu Persijap. Dan kita lihat Danang selalu menangkap bola dan menandakan bahwa positioning dia sangat baik sekali, dan pembacaan terhadap terbang-terbangnya bola yang menuju ke gawangnya sangat baik sekali bagi seorang Danang. Penampilan yang menurut saya luar biasa pada malam hari ini. Belum berakhir tekanan dari Persija Jakarta. Farudin Mustafic, Bambang Pamungkas, Baihaki Kaisan dapat diantisipasi, dan kembali pada penguasaan Leo Saputra. Aliudin semakin mendekati jantung pertahanan. Untuk kesekian kalinya kembali kita saksikan mampu membuat frustrasi pemain-pemain Persija Jakarta. Dan Leo Tupamahu dengan inisiatif, dan kini Aliudin menciptakan ruang gerak bagi dirinya sendiri. Tembakan langsung, dan kembali kita saksikan Danang Wihatmoko. Apakah sudah waktunya bagi Danang untuk dipanggil ke tim nasional untuk pertandingan di malam hari ini? Ya, tentunya kita melihat memang bagaimana juga penampilan dari Danang cukup baik. Mungkin juga ini adalah indikasi juga dia juga paling tidak ingin juga mengharapkan bisa bermain untuk skuad nasional. Ya, betul. Kita penampilan yang juga cukup konsisten bagi tim Persijap. Dan kita juga ingat bahwa di awal kompetisi Danang sempat memegang rekor tidak terbobokkan gawangnya. Secara kualitas dan kapabilitas dia sudah mampu untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia patut untuk menjadi perhitungan untuk menjaga gawang nasional di masa yang akan datang. Mustafic, Ismet Sofyan, tanpa kompromi kembali Danan Puspito.
Telah habis waktu reguler, memasuki menit-menit injury time. Dan tambahan waktu 2 menit saja yang diberikan. Mustafic masih berada dalam penguasaan pemain-pemain Persija Jakarta. Herman Abanda lepas dari jangkauan Bambang Pamungkas. Kembali dihalau tanpa kompromi dan dikejar dengan begitu determinan kembali oleh Pablo Frances. Apabila hasilnya bertahan hingga akhir, tentunya 3 poin terbuang bagi Persija di kandang sendiri. Ya, sudah terlihat kehilangan akal memang pemain-pemain dari Persija untuk membangun serangan di menit-menit akhir ini. Kita lihat dari faktor stamina juga memang sudah mulai menurun dan tingkat berpikir yang mungkin juga sudah mulai terkuras. Mereka juga tidak begitu baik lagi dalam memberikan umpan. 1 menit terakhir, apakah akan terjadi sesuatu yang ajaib? Kita akan lihat nantinya tentunya. Junior dikejar oleh Johan Juansyah. Sebuah back pass Ismet Sofyan dijauhkan oleh Muhammad Yasir tadi. Kurang dari 30 detik ini yang dibutuhkan oleh Persija Jakarta. Herman Abanda dengan umpan langsung ke depan, masih ada Evaldo. Pelanggaran oleh Leo Saputra dalam pengamatan wasit. Sebuah kemenangan moral tentunya bagi Persija Jepara. Dan tidak terpenuhi target tentunya bagi Persija Jakarta untuk bisa menyapu bersih sisa partai kandang. Hampir saja Pablo Frances tadi dapat menguasai bola. Dan akhirnya wasit Oki Dwi Putra mengakhiri pertandingan ini. Sebuah kekecewaan tentunya bagi tim tuan rumah atas hasil tanpa gol. Di mana tentunya sebuah kemenangan moral bagi Persija Jepara hanya dengan poin keduanya di partai tandang. Dan mitra sepak bola tentunya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Persija Jakarta akhirnya gagal memenuhi ambisi mereka untuk meraih kemenangan saat ditahan tanpa gol oleh Persija Jepara. Ya, tidak banyak berubah di babak kedua, di mana 60% berbanding 40 ball possession serta ada 9 tendangan ke gawang bagi Persija dan Persija hanya 1 dan 4 melenceng dan berbanding 7 dengan corner 11 berbanding 1 area. Ya, mitra sepak bola, kini saatnya kita saksikan bersama momen terbaik di babak kedua. Ini dia. Satu dari sekian peluang yang dimiliki oleh Persija Jakarta diawali oleh sebuah skema yang cukup baik antara Aliudin dan Bambang Pamungkas, masih belum dengan hasil yang sempurna. Ya, memang di menit-menit awal babak kedua udah terlihat adanya sedikit perubahan permainan, namun memang Dewi Fortuna belum menghinggapi tim Persija dan kita lihat justru malah menghinggapi gawang atau kiper Danang. Ya. Dan Bambang Pamungkas yang memang masuk menjadi pemain pengganti dengan maksud untuk menambah daya gedor juga masih belum berhasil untuk menaklukkan Danang Wiatmoko. Ya, sangat percaya diri kita lihat seorang Danang dalam semua tangkapannya, relatif aman gawang dari Persija pada malam hari ini. Dan Persija Jepara hampir saja mengagetkan seluruh isi Stadion Lebak Bulus tentunya melalui tandukan dari Pablo Frances. Walaupun masih belum tepat sasaran.
Ya inilah peluang mungkin yang kedua didapatkan Persijap di malam ini. Dan ini kecerdikan dari seorang Muhammad Ilham yang menekuk bola melalui tendangan langsung dari sudut yang sangat sempit, dan kembali hadir Danang Wiatmoko. Ya, Danang adalah pahlawan pertandingan di malam hari ini, dan juga saya pikir dia adalah best player di pertandingan malam hari ini. Ya. Sangat pantas apabila memang Danang dipertimbangkan untuk paling tidak bisa menjadi kiper cadangan di tim nasional Indonesia, diberikan kesempatan tentunya. Kembali melalui junior, Persijap Jepara juga berusaha untuk bisa meraih keunggulan. Ya, peluang terbaik diraih oleh junior di babak kedua bagi Persijap, namun sayang tendangan berputarnya tadi masih melenceng di samping gawang M. Yasir. Dan peluang terakhir yang dimiliki oleh Aliudin kepada Bambang Pamungkas dihentikan oleh Ahmad Markus Bahtiar. Ya, Mitra Olahraga Antv akan kembali menayangkan siaran langsung Jarum Indonesia Super League besok pada pukul 3 sore antara Persitara Jakarta Utara melawan Persik Kediri. Jangan sampai terlewatkan ya. Dan akhirnya saya Indah Kirana harus undur diri dan saya serahkan kembali semuanya kepada Bung Arya Abiseka. Iya, karena sudah harus undur diri, tapi sebetulnya ada satu pertanyaan yang penting sekali. Sudah pantaskah Danang Wiatmoko tampil di tim nasional? Ya, seperti yang tadi saya katakan Arya, ya, mungkin kesempatan harus diberikan kepada Danang karena kita lihat dia sangat potensial sekali. Kalau bagi Adi sendiri? Saya melihat ada Danang dan juga ada Bahtiar yang patut diperhitungkan untuk menjadi lini belakang bagi timnas Indonesia. Oke, dan tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Indah Kirana tadi bahwa waktu kita hanya sampai segini, kita harus mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua dan juga kepada Indah Kirana. Sama-sama Bung Arya. Dan juga kepada mitra sepak bola di rumah, dan sampai jumpa lagi dalam ajang Jarum Indonesia Super League di lain waktu. Dan akhir kata dari kami, apalagi bukan bravo sepak bola. Persija Jakarta gagal untuk memenuhi ambisi mereka dalam meraih kemenangan saat ditahan tanpa gol oleh Persijap Jepara. Ya, dari bagasi kita lihat 60 berbanding 40%, Persija masih menguasai dengan 9 tendangan ke gawang berbanding 1 serta 4 tendangan melenceng berbanding 7 bagi Persijap Jepara. Ya, kini kita saksikan momen terbaik di babak kedua. Ini dia. Bambang Pamungkas yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dengan sebuah kesempatan yang sangat emas, namun gagal untuk menaklukkan Danang Wiatmoko yang memang tampil cemerlang sepanjang pertandingan ini. Ya, diawali permainan sangat apik dari 3 pemain. Kita lihat wall pass dari Aliudin kepada Bambang, kembali mampu dilakukan shooting. Ya, kita lihat bagaimana Danang penempatan posisinya sangat baik, akhirnya mampu menghalau bola tadi. Dan kembali Bambang melalui aksi individu dan kembali datang seorang Danang Wiatmoko untuk menjadi penyelamat. Ya, sangat tenang dan sangat penuh percaya diri seorang Danang tampil pada malam hari ini dan membantahkan hampir semua tantangan yang diberikan oleh pemain-pemain depan Persija Jakarta. Persija Jepara juga bukan tanpa sebuah peluang, dan kali ini melalui Pablo Frances, namun tandukannya masih belum menemui sasaran. Ya, memang praktis, sangat sedikit sekali peluang dari tim Persijap karena memang kita lihat mereka hanya mengandalkan serangan balik dan mereka bermain sangat defensif. Tentunya juga peluang juga cukup berbahaya tadi. Didahului oleh kecerdikan dari Muhammad Ilham dalam membelokkan bola, dan kembali kita saksikan penyelamatan dari seorang Danang Wiatmoko. Ya, sangat baik sekali tadi tipuan yang diberikan oleh seorang M. Ilham untuk mencoba menipu penjaga gawang Danang, namun dia sudah sangat siap dan mentip bola dengan sangat baik sekali.
Kembali kita saksikan penyelamatan dari Danang Wihatmoko, dan Junior juga memberikan sebuah kesempatan bagi Persijap Jepara walaupun tembakan langsungnya belum menemui sasaran. Ya, satu syuting semasa pertandingan dari babak pertama tadi, inilah hanya satu syuting dari Junior. Memang yang dia bermain begitu defensif, kayaknya ini adalah satu strategi dari Junaidi. Sampai akhirnya kesempatan diraih kembali oleh Bambang Pamungkas. Tandukannya berhasil dihalau oleh Ahmad Markus Bahtiar. Indah Kirana harus undur diri dan saya serahkan kepada Bung Arya ABCK. Ya, kita harus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kita Indah, VV dan juga Adiani, dan juga terima kasih Indah Kirana dan mitra sepak bola di rumah atas perhatiannya dalam menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tentunya tidak lupa kami mengucapkan bravo sepak bola.